Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Kumaha Orang. Di video kali ini saya akan berbagi tips dengan sahabat Jepangers Indonesia 5 hal yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai breeding ikan cupang. Oke, tanpa berbasa-basi, disimak ya sahabat. Cus ah. Oke, sahabat Jepangers Indonesia, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih indukan cupang yang akan kita breeding. Seperti sahabat lihat di sini, ini saya sudah siapkan satu pair untuk saya breeding. Dan untuk video cara memilih indukan female atau male-nya ada di video di atas sebelah kanan ya. Setelah memilih indukan yang akan kita breeding, hal kedua yang kita lakukan adalah menyiapkan media untuk breedingnya. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Kalau saya pribadi memilih tempat untuk breeding seperti ini ya. Mungkin ada juga sahabat yang memakai media soliter seperti ini, ataupun mungkin seperti ini ya. Ini juga bisa dipakai untuk media breeding ikan cupang kita. Dan selanjutnya saya siapkan bekas botol aqua ya, seperti ini. Saya lubangin dua-duanya. Jadi fungsinya adalah ketika kita melakukan penjodohan terlebih dahulu untuk calon indukan cupangnya. Female biasanya saya simpan di luar di sini, dan untuk female-nya saya masukkan ke sini. Ini saya lakukan karena tidak terjadi perkelahian saat nanti proses breeding ya. Ada juga yang memakai sistem tidak dijodohkan terlebih dahulu, tapi dulu saya pernah pakai cara itu dan kebanyakan female-nya itu rusak dari tubuhnya maupun ekor-ekornya juga rusak. Jadi saya memilih cara seperti ini agar lebih aman. Jangan lupa siapkan juga plastik ya, seperti ini. Ini nanti sahabat potong aja seperti ini ya, dilipat, nanti dibagi 4 ya. Nanti sama sahabat disimpan di atas air seperti ini. Gunanya apa? Agar nantinya saat proses breeding, male-nya mengeluarkan busa di bawah plastik. Nah, itu biasanya kalau pakai plastik seperti ini, jadi kelihatan si busa-busanya di bawah sini, nanti ada telur-telurnya putih. Jadi kelihatan ya, apakah sudah beres penjodohannya atau belum. Jika tidak memakai plastik ini, bisa juga menggunakan styrofoam putih, dibikin kotak itu. Tapi untuk styrofoam, karena busanya di bawah styrofoam, jadi kita kurang tahu apakah si female-nya sudah bertelur atau belum. Dan jangan lupa untuk media breeding ini ya, seperti kotak ini ataupun nanti ada yang pakai seperti soliter, itu harus ditutup ya pinggir-pinggirnya agar si ikan tidak stres. Jika ikan terganggu saat proses breeding, bukan tidak mungkin telur yang dikeluarkan oleh female akan dimakan lagi oleh female ataupun oleh indukan male-nya. Jadi saya gunakan juga media dus ini untuk menutupi, tinggal ditutup seperti ini. Usahakan ada udara sedikit di media breedingnya. Setelah media breeding kita siapkan, hal ketiga yang mesti kita lakukan adalah menyiapkan media untuk pembesaran. Nah, seperti ini. Hal keempat yang harus kita lakukan setelah menyiapkan media untuk pembesaran untuk burayaknya, yaitu kita siapkan juga air endapan minimal 1 kali 24 jam. Ini sudah saya campur obat biru dan garam ikat, serta jangan lupa juga daun ketapang. Oke sahabat, hal kelima atau yang terakhir, pakannya juga harus kita siapkan. Kalau saya pribadi, karena saya kerja juga dan daerah tempat saya itu jarang spot untuk mencari pakan alami seperti kutir, jadi saya biasanya beli. Dan untuk pakan ini sendiri, sahabat harus bisa mengkalkulasikannya. Semisal saya terakhir saya breeding itu September 2019, dan setelah breeding, karena yaitu salah satu kesalahan pemula ya, pakannya tidak kita pikirkan. Akibatnya setelah saya breeding 7 ekor pasang, otomatis saya kesulitan mencari pakan dan harus membeli 2 hari sekali itu kutu air 20.000. Jika kita main cupang
hias, koi, Nemo, multicolor, itu warnanya beres mutasi biasanya 4-5 bulan. Nah, sahabat bisa hitung kan, 20.000 per 2 hari dikali 4 bulan. Berarti saya harus mengeluarkan modal untuk pakannya saja selama 4 bulan itu sekitar 1.200.000. Jadi soal pakan ini juga hal yang paling penting ya. Sahabat juga harus menyiapkan dana jika memang sahabat tidak bisa mencari dengan gratis. Oke, sahabat, video ini cukup sekian saja. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat, sahabat bisa like, dan jika sahabat tidak suka dengan video ini bisa dislike aja. Jangan lupa subscribe channel Beta Kumaha Urang agar saya bisa membuat video lebih banyak dan lebih bermanfaat untuk sahabat Jepangers Indonesia. Jangan lupa beribadah, syukuri yang ada, dan ingat, hobi itu bikin kita happy dan jangan bikin kita keki. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy sah.